Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah sore ini di suasana hujan di tempat kami kita bisa melanjutkan sedikit kitab Usuluddin bagian tauhid. Kita sampai ke tsaniyan yang kedua, setelah sebelumnya kita membahas sifat yang pertama yakni sifat nafsiyah, yakni Allah bersifat wujud. Yang kedua ini adalah as-sifatus salbiyah, sifat salbiyah. Qala al-Imam ad-Dardir rahimahullah, tsumma taliha khamsatun salbiyah. Kemudian setelahnya adalah 5 sifat salbiyah. Wahia al-qidam bidzati fa'lam wal baqa qiyamuhu binafsihi niltat tuqa, yakni qidam, kemudian fa'lam ketahuilah, wal baqa dan baqa, kemudian qiyamuhu binafsihi niltat tuqa, maka engkau akan mendapatkan ketakwaan. La khalufun lil ghairi wahdaniyah fi dzati aw sifatihil aliyah. Kemudian sifat takhalufun lil ghair, berbeda dengan yang lain. Kemudian wahdaniyat, esa fil dzat, dalam zatnya, atau sifat-sifat yang tinggi bagi Allah Ta'ala. Ini ringkesan di kitab Kharidatul Bahiyah. Ta'rifus sifatis salbiyah, definisi atau pengertian dari sifat salbiyah. Hiya kullu sifatin tadullu ala nafyi amrin la yaliqu billahi subhanahu wa ta'ala. Sifat salbiyah itu adalah semua sifat yang menunjukkan peniadaan suatu perkara yang tidak layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat-sifat yang menegasikan atau meniadakan sifat-sifat yang tidak layak. Wa kama annal kamalat katsiratun, sebagaimana bahwasanya kesempurnaan Allah itu sangat banyak, sifat-sifat kesempurnaannya yang tidak berakhir, tidak berujung. Fa innan naqaisa aidan katsiratul ashkali, sifat-sifat kurang, banyak bentuknya. Fa yajibu alaina ma'rifatu hadhihi sifatil khamsi al-qidam al-baqa, maka wajib atas kita untuk mengenal 5 sifat ini yang menafikan banyak kekurangan. Itu kalau diklasifikasikan atau ditarik secara umum ada 5, ini pertama qidam, dahulu, tidak ada awalnya. Kemudian baqa, kekal, tidak ada ujungnya, tidak ada matinya. Kemudian al-mukhalafatul lil hawadits, berbeda dengan yang baharu, beda dengan makhluk. Kemudian al-qiyamu bin nafsi, berdiri sendiri, melakukan sesuatu sanggup sendiri, ada dengan sendirinya. Kemudian wahdaniyat esa, ini sifat salbiyah. Hiya ummahatus sifati as-salbiyah. 5 ini adalah induk dari sifat-sifat salbiyah, sifat yang menafikan kekurangan. Induknya 5 ini. Bimakna anna subutaha lillahi ta'ala, dengan makna bahwasanya penetapan sifat ini yang 5 ini bagi Allah Ta'ala, yanfi anhu kulla naqsin, menafikan dari Allah setiap kekurangan, yumkinu tasawwuruhu fil dhihni, yang kekurangan itu mungkin tergambar di dalam benak manusia. Misalnya Allah itu diciptakan orang lain misalnya, maka itu dengan sifat qidam, maka sudah tertolak. Allah itu dahulu, Allah itu tidak ada awalnya. Kemudian misalnya Allah itu dianggap nanti bisa berakhir sampai ajalnya, maka dengan sifat baqa itu sudah cukup, yakni Allah kekal dan seterusnya. Itu adalah induk dari sifat-sifat salbiyah. Pengertiannya begitu. Yang pertama kita bahas adalah sifatul qidam. Sifat qidam artinya dahulu. Definisinya bahwasanya qidamullahi ta'ala maknahu, sifat qidamnya Allah Ta'ala itu maknanya adalah annallaha subhanahu, bahwasanya Allah yang maha suci, la ibtida'a liwujudihi,
Tidak ada awal dari keberadaan Allah Ta'ala itu. Sementara yang lain itu pasti ada awalnya. Kalian semua ya ada awalnya, awal lahirnya kapan, awal bapak ibunya ketemu kapan, itu ada. Awal diciptakannya, produk-produk semua ada awalnya. Kalau Allah tidak ada tanpa didahului ketiadaan. Wa annahu lam yasbiqhul adamun. Bahwasanya Allah tidak didahului sifat adam. Wa yusammiha ba'duhum sifatul awwaliyah, dan sebagian menamainya sifat qidam itu adalah sifatal awwaliyah, sifat awwaliyah. Wa yadullu 'alaiha ismuhu ta'ala al-awwal, dan yang menunjukkannya adalah nama Allah Ta'ala al-awwal. Wafaqatu linnasil Qur'an fi qaulillahi ta'ala, ya, bersesuaian dengan nas Al-Qur'an dalam perkataan Allah Ta'ala, huwal awwalu wal akhir. Dialah yang awal dan dia yang akhir. Awal tanpa permulaan, akhir tanpa kesudahan. Ini sifat qidam, yakni dahulu tanpa, ya, ada tanpa ada permulaan. Intinya begitulah. Ad-dalilul akli, dalil aklinya apa? Annahu qad sabata Allahu Ta'ala wujubul wujud, ya. Qad subita, telah ditetapkan Allah Ta'ala itu wajibul wujud. Wa qad arafta annal wajibal akli huwa ma la yakbalul adam, dan engkau tahu bahwasanya wajib secara akli itu adalah, ya, dia tidak menerima ketiadaan. Jadi Allah itu pasti ada, tidak mungkin tidak ada. Wa man subita lahu wujubul wujud, dan siapa yang ditetapkan baginya ada sifat wajib keberadaannya, faqad, ya, subita lahu wujubul qidam, maka sungguh ditetapkan baginya wajib sifat qidam itu, ya. Wa intifaul adam, dan dinafikan ketiadaan. Ini secara logika begitu. Allah itu wajibul wujud, keberadaannya tidak bergantung kepada siapapun, maka berarti dia itu yang awal, yang semua yang ada itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil naklinya adalah, ya, Allah Ta'ala berfirman huwal awwalu wal akhir, seperti di tadi, ya, surah Al-Hadid, ya, dialah yang awal dan yang akhir. Ini tersalah ini anunya ini, tulisannya. Wa makna al-awwal, makna awal itu adalah al-maujudu qabla kulli syai'in, yang maujud, yang ada sebelum segala sesuatu, itu awal. Fala bidayatal wujud, maka tidak ada permulaan keberadaannya itu. Wadidul qidam al-hudus, ya, kebalikan dari qidam itu adalah hudus. Kalau wujud kebalikannya adam, kalau qidam kebalikannya hudus, ya. Wal hudusu huwa al wujudu al masbuqu bil adam. Hudus atau baharu itu maksudnya adalah wujud atau keberadaan yang didahului dengan ketiadaan. Mustahilun alaihi ta'ala, dia adalah mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustahil sifat hudus itu atas Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Ada masalah mungkin? Langsung aja kalau mau didiskusikan, kalau enggak kita lanjut. Kemudian asani, yang kedua, sifatul baqa, sifat baqa, yakni kekal. Definisinya adalah, ya, annahu subhanahu la intiha'a li wujudihi, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada akhir bagi keberadaannya. Wa annahu la yalhiquhu adamun au mautun fil mustaqbal, dan bahwasanya Allah itu tidak diikuti oleh ketiadaan atau kematian, ya, di masa depan. Jadi kalau ada Tuhan mati, itu enggak Tuhan namanya. Ila mala nihayata, sampai enggak ada akhirnya. Ini sifat baqa, bahasa sederhananya ya kekal. Bedanya dengan nanti surga neraka gimana? Khalidina fiha. Ya jelas beda. Kalau bakoknya Allah Ta'ala itu tidak bergantung kepada apapun, sementara bakoknya surga, neraka, ruh nanti itu dikarenakan Allah memang membuatnya kekal. Insya Allah begitu. Dalil aklinya, ya, bahwasanya telah
ditetapkan Allah Ta'ala itu wajibul wujud dan qidam. Jadi kembali ke pertama, Allah itu ada, Allah itu qidam. Kemudian wa man tsubita lahu wujubul wujud wal qidam, siapa saja yang bersifat wajibul wujud dan qidam, tsubita lahu wujubul baqa, maka ditetapkan baginya wajib bersifat baqa, eksistensinya ada terus dan tidak ada awalnya, maka dia juga kekal. Wa istihalu alaihil fana, dan mustahil atas Allah itu sifat fana atau binasa. Idza in idamu dzatihi mustahilun fil madhi wa fil hadir wa fil mustaqbal, karena ketiadaan zatnya itu mustahil di masa lampau, masa sekarang maupun masa yang akan datang. At-tanaquduhu ma'a wujubil wujud. Yang ini bertentangan dengan sifat wajib adanya. Wajibul wujud, ya. Wajibul wujud itu kan selalu ada. Nah, dalil naklinya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu binasa, akan binasa kecuali wajah Allah, maksudnya zat Allah Subhanahu wa taala. Kullu man 'alaiha fan, segala sesuatu itu pasti akan binasa, fana. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekallah wajah Tuhan engkau. Maksudnya adalah ya Allah Ta'ala itu sendiri yang memiliki kebesaran dan kemuliaan.